dibilang semangat pagi, maka kalian nanti jawab pagi. Semangat pagi. Pagi. Beri plus untuk kalian semua. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya aturan sinus dan kosinus. Tapi hari ini lebih khusus ke aturan sinus. Apa itu aturan sinus, kemudian bagaimana penerapannya dan sebagainya akan kita pelajari hari ini, ya. Tapi sebelumnya supaya lebih enak nanti dalam belajar, ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat, ya bisa dipimpin Zaki selaku ketua kelas untuk berdoa. Sebelum memulai kelas hari ini, marilah kita berdoa mengagama dan keyakinan masing-masing supaya diberi kelancaran saat melakukan pembelajaran. Berdoa dalam hati, mulai. Trigonometri, perbandingan trigonometri itu ada apa aja? Tadi dibilang sin, ada apa lagi? Ada apa lagi? Kalau sin 30, ada yang bisa menjawab? Satu per dua. Sin 30, Feby 1/2. Oke. Kalau cos 45, ada yang bisa menjawab? 1/2 akar 2. 1/2 akar 2. Mela. Nah, terakhir sin 120 agak beda ini. Ayo coba. 1/2 akar 3. 1/2 akar 3. Kok bisa kan? Sin 120 itu setengah akar 180 dikurangin 120. Jadi hasilnya 60. Sin 60 sama dengan 1/2 akar 3. Oke. Ya, ketika saya tanya sin A, nah, silakan ajukan tangan dan sebutkan nama. Siapa yang masih ingat sin A, maka apa per apa? Sin A. Perbandingannya. Oke, Mas Azhar. Sin depan miring yaitu Y per X. Y per X karena depan per miring demi gitu. Sin demi G. Oke. Cos C terakhir cos C yang ujung. Cos C. Cos itu apa tadi? Depan samping miring. Gimana? Wisnu? Kos itu samping miring. Samping miring berarti Y per Z. Y per Z karena kita cek sampingnya C itu adalah Y, kemudian miringnya ya sisi ini ya. Oke, ini aman? Bisa saya lanjut? Aman. Ada yang bisa dari X? Pakai apa? Ada yang katakan namanya siapa? Rafael atau Michael? Karena saya sedikit pakai SIM Pak. pakai sin, gimana? Jadi SIM 30 sama dengan X per 12. Sin 30 sama dengan X per X per 12. 12. Karena kita nyari X-nya. Jadi SIM 30 tinggal diganti jadi 1/2. Terus sama dengan X per 12. Sama dengan X per X per 12. Jadi X-nya sama dengan 6. 6. Oke, mantap. Rafael atau Michael? Rafael ya? Oke, Rafael. Anak kembar. Sebuah kapal bergerak dengan jumlah 3 angka 0,30 gitu. Berarti derajatnya 30 derajat. Nah, nanti menentukan perpindahan dari kapal itu biasanya pakai prinsip dari sinus. Bisa juga kosinus. Kemudian menentukan panjang tali penopang jembatan gantung. Nah, jembatan gantung ini yang akan ditampilkan ya, Pak. Tahu jembatan semacam ini? Tahu. Di Surabaya kita apa? Kayak Gambarkan sembarang. kayak apa? Segitiga sembarang. Nah, ketika kita diminta mencari panjang talinya, kita nggak bisa pakai perbandingan trigonometri pada segitiga sisiku karena segitiganya sembarang. Maka kita butuh bantuan sinus. Ini saya punya permasalahan jembatan gantung. Nah, ini laju yang tadi. Kemudian menentukan sudutnya juga yang belum diketahui. Kemudian di akhir ada juga penyelesaian masalah. Artinya soal-soal yang kontekstual. Silakan amati permasalahan berikut. Jadi bisa dibacakan. Masalah sebuah jembatan gantung akan dibangun sebagai penghubung dua desa, yaitu desa A dan desa B. Jika ditarik garis antar ujung pasak pengait tali gantung atau tali penyangga jembatan, maka terbentuklah sudut antara tali penyangga dan garis tersebut. Sudut yang dibentuk tali penyangga pada desa A dengan garis mendatar adalah 45 derajat. Sedangkan sudut yang dibentuk tali penyangga pada desa B dengan garis mendatar adalah 30 derajat.
Apabila diketahui panjang tali penyangga pada desa A yang ditarik dari puncak tiang penyangga ada 50 meter, maka berapakah panjang tali penyangga pada desa B yang ditarik dari puncak tiang penyangga? Jadi ya, intinya adalah kita mencari panjangnya tali penyangga. Seperti apa cara menyelesaikannya? Nanti akan saya bagikan LKPD. Tapi sebelumnya nanti silakan membentuk kelompok ya. Kelompoknya sesuai yang Pak Abid bagi, tidak kelompok kemarin ini ya. Nanti akan saya bagi sesuai dengan hasil pada pertemuan sebelumnya. Jadi sudah saya campur kelompok. Ini silakan untuk kelompok 1 Rafael Melania Final, 2 Michael dan Razali. Yang lain bisa dilihat di PPT. Judulnya kelompok 1, depan 2, 3, 4, 5, 6. Boleh paling Pak Abid bagikan ke kami. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 dari kelompok 3 pindah. Saya juga. Yang kedua ada menyelesaikan masalah, ada latihan soal, terakhir ada soal open-ended, yaitu kalian diminta membahas ketiga yang sesuai dengan materi. Ya, aturan mainnya adalah silakan diskusikan bersama kelompok, kemudian nanti sama diskusi ada diskusi siapa yang nggak terlibat ya, atau ada hanya yang tulis nama, yang ketiga masalah ada yang aktif bertanya menjawab. Oke, benar. Karena sudah diketahui, jadi kalian tinggal nyari sisinya. Konstruksi garis kan ada ya. Oke. Nanti kalau ada yang kesulitan, ikuti tahapnya, ya. Makanya kerjakan semua ya. Iya, dikerjakan semua. Ini kali ini kan? Oh, berarti berapa? Akar 2 per 1. Nah, berarti per 1 50 akar 2 berarti. Iya. Paham nggak? Pindah ini dikali 2. Paham. Jadi salah. Kamu kan tujuannya adalah mencari CU dulu kan? Iya. Nah, kalau mau mencari CU dulu, kan fokusnya ke sana apa? Ketemu juga. Iya. Sama tuh. Nah, yang diketahui apa? Itu sisi apa sama sisi apa? Sisi yang depan dan miring. Nah, kalau depan sama miring apa? Demi. Nah, itu apa? Demi ada nasi. Yang awal tadi, Ya. ya, pakai perbandingan segitiga, terus menemukan rumus sinus, kemudian yang berikutnya adalah latihan soal, terakhir adalah soal open-ended. Kan ada soal open-ended tadi. Ya. Nah, Berapakah panjang tali penyangga pada desa B yang ditarik dari puncak tiang penyangga? Kan kita lihat ini jembatannya kan kayak gini ya, kayak segitiga sembarang gini dengan ukuran A ke C, jadi A itu jarak tiang penyangga ke ujung penyangga ini sebesar 50 meter. Jadi kemudian di LKPD disuruh menuliskan apa yang ditanyakan pada soal. Yang pertama, untuk menyelesaikan masalah yang harus dicari yaitu panjang BC, karena di soal ini kita ditanyai bahwa berapakah panjang tali penyangga pada desa B yang ditarik pada puncak tiang penyangga yang diartikan C. Jadi kita harus mencari panjang BC-nya. Saya tuliskan, jadi penyelesaian masalahnya seperti ini. Jadi kita artikan bahwa mencari BC itu adalah sin, karena kenapa? Kita mencari BC itu mencari deminya, yaitu sisi depan dan sisi miringnya. Yang diketahui bahwa sisi depannya itu adalah X dan sisi miringnya itu 50 meter. Jadi kita artikan bahwa sin 45 di tabel trigonometri itu adalah setengah akar 2. Jadi setengah akar 2 sama dengan X per 50. Kemudian X-nya kita pindah ke ruas sebelumnya, jadinya 50. Plus dulu untuk kelompoknya. Silakan. Ada yang kurang tepat nggak cocok dengan kelompok Sawali? Itu kenapa kok pakai konsep SIM? SIM, karena apa? Karena kita lihat bahwa nyari panjang BC itu kita harus menggunakan konsep demi, dan demi sendiri merupakan aturan dari konsep SIM.
gitu. Definisi. Iya, definisi Pak. Menurut Oke, cukup tadi. Yang ditanyakan adalah BC. Nah, jawabannya kita menggunakan rumus A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, per sin A itu kan sama dengan 45 derajat. Sama dengan sin 45 derajat sama dengan B. B-nya kan sudah ketemu sama dengan 50 meter. 50 meter per sin B. Sin B-nya sama dengan sin 30 derajat. Jadi A sama dengan 50 akar 2. Oke, sip, beri aplaus dulu. Di situ ada apa? Diminta bandingin dulu ya. Iya. Bandingin dengan apa itu? Oh, yang ini ya Pak. Dibandingkan dengan penyelesaian pertama dan penyelesaian menggunakan rumus yang ditemukan. Yang kelompoknya yang menanggapi kelompoknya Harun, depannya kelompoknya Harun berarti kelompoknya Azhar. Ayo Azhar, ada pertanyaan atau kritik atau boleh apapun? Itu aturan sinus itu apa hanya bisa dipakai buat nyari garisnya aja apa? Panjangnya atau bisa kalau diketahui sudut-sudut itu bisa nyarinya nggak? Ayo. Kalau hanya diketahui sudutnya aja. Kalau hanya diketahui sudut, Bisa. nggak bisa. Tidak bisa. Benar. Sangat kan di sini kan dengan rumus sinus. Ini rumus sinus kan. Itu apa itu? Nah, rumus sinus kan rumusnya A per sin A sama dengan B per sin B. Jadi kalau salah satu ini tidak ditemukan nggak bisa dikata. Oke, jadi A itu apa? Nah, itu panjangnya. Panjang. Terus ada sin A, berarti butuh Sudut. Kalau ada perbandingan, kita butuh panjang sama sudut. Minimal itu ada salah satu lah panjangnya. Kalau sudut semua, kamu nggak bakal tahu panjangnya. Ya. Bisa dicari. Itu yang dimaksud Harun. Iya. Ya Oh gitu. Oke, Yoko, gimana? Main ke apa Rafael? Rafael, Pak. Rafael, oke Rafael. Kan tadi tanyanya kalau misalnya semua sudutnya diketahui kan nggak bisa dapat. Kalau misalnya yang panjangnya yang diketahui, bisa nggak nyari sudut? Panjang semuanya yang diketahui. Nah, kalau panjang semuanya diketahui, kita hanya pakai aturan sinus. Sulit. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ada yang namanya kosinus. Kita butuh aturan itu. Nah, bagus ini pertanyaan. Connect nanti ke situ ya. Azhar sama siapa tadi? Rafael. Rafael ya. Rafael. Oke, yang saya catat berarti Azhar sama Rafael. Michael, Papi nggak bakal tahu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya undur diri. Saya juga undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dua orang aja ya, tapi membuat heboh satu kelas. Itu mantap pokoknya. Oke. Jadi kalau saya punya segitiga sembarangan, saya harus namanya PQR. Kalian bisa ya tunjukkan ya? Ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah, itu jawaban Muslim Tulen. Masya Allah. Masya Allah. Sudah paham aturan? Terakhir, ya, ada yang belum dipahami? Enggak. Nah, yang belum dipahami tadi yang ketika ada soal sudut semua Ya. atau Ya, sisi semua, ya Pak. Ya, Sampai sisi ke sinus ya. Ya. Berikutnya. Jadi. Terakhir, Jadi apa yang dirasakan setelah pembelajaran hari ini? Ya, Setelah pembelajaran hari ini? senang sekali dan lebih paham aturan sinus, Pak. Oh, lebih paham Iya. aturan sinus. Masya Allah. Karena kamu jadi pusat perhatian ciwi-ciwi. Masih gede dan Siapa yang lain? Cewek satu aja cewek. Ayo. Saya, Pak. Cewek. Bella mungkin. Sebelumnya tuh hanya mempelajari tentang segitiga segitiga. Sekarang jadi belajar segitiga jadi lebih paham tentang sinus. Oke, sebelumnya kita belajar segitiga sinus itu doang. Ya. Tapi kali ini ada segitiga sebenarnya. Jadi kayak lebih luas. Ya. Kalau masalahnya nggak sinus itu, maka kita bisa menyelesaikan. Itu ya. Ya, Pak. Pak Afid, tunggu di pertemuan berikutnya. Siap, Pak. Aturan kosinus ya. Tadi sudah disinggung oleh Rafael dan Azhar.
aja. Harapannya aktif kayak hari ini. Semoga tidak ada kendala listrik padam dan sebagainya. Amin. Sebelum kita tutup ya, mari kita berdoa. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Amin. Oke, terima kasih untuk semuanya hari ini ya. Pasti kalau ada salah saya mohon maaf. Setelah saya bubarkan kelas ini, maka sampah-sampah di sebelahnya nanti diambili. Ya, saya tutup. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.